Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Feruzi Sumara dengan NIM G00240818 dari kelompok B6. Saya akan membuat laporan praktikum anatomi untuk blok 1.3. Untuk laporan yang pertama itu adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-teman yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six pack maksimal? Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang A itu jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian untuk yang B itu jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang C itu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama 1A ini bisa kita lihat yang anterior. Ini merupakan arah visual superficial dan makin ke kanan itu makin dalam. Kemudian untuk di lapisan paling luar itu ada kulit yang merupakan kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya secara longgar. Nah, kemudian di bawahnya itu ada fascia superficialis. Nah, yang nantinya fascia superficialis ini itu akan dibagi lagi menjadi dua lapisan, yaitu fascia Camper dan fascia scarpa. Nah, untuk fascia Camper ini sendiri itu dia berisi jaringan lemak untuk situs utama penyimpanan lemak, dan pada laki-laki itu rentan untuk terjadi penimbunan lemak. Nah, kemudian untuk fascia scarpa itu lapisan membranosa dalam jaringan subkutan. Jadi dia itu bisa berisi sedikit lemak atau tidak berisi lemak sama sekali. Kemudian di bagian inferior lapisan ini tuh bakal berlanjut ke regio femoralis. Terus bersatu dengan fascia profundus regio femoralis menjadi fascia lata. Dan pada garis tengahnya itu lapisannya itu merekat erat dengan linea alba dan symphysis pubis. Nah, terus fascia scarpa ini juga berlanjut ke inferior ke regio perineum sebagai lapisan membranosa jaringan subkutan perineum yang nantinya disebut sebagai fascia coles. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada fascia profunda. Nah, lapisan ini tuh merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi atau melapisi muskulus yang terletak di bagian dalam fascia scarpa. Kemudian ada kumpulan otot perut yang itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang flat muscle sama yang vertical muscle. Untuk flat muscle itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, dan juga ada transversus abdominis. Nah, kemudian untuk yang vertical muscle itu ada dua, yaitu disusun dari dua musculus, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Kemudian untuk lapisan berikutnya itu adalah fascia transversalis. Secara umum itu lapisan ini tuh nggak nampak terlalu jelas kecuali di lapisan yang sebelah dalam musculus transversus abdominis, bagian ini gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis. Nah, di lapisan ini tuh yaitu ke arah sisi yang anterior di tubuh disebut dengan preperitoneal, dan bagian ke arah posterior tubuh itu disebut retroperitoneal. Nah, kemudian di bagian paling bawahnya itu ada peritoneum
peritoneum parietal. Nah, peritoneum ini tuh lapisan tipis yang dia itu membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, lapisan ini itu juga dibagi jadi dua. Ada yang peritoneum parietal, itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen, dan juga ada peritoneum visceral, yaitu lapisan yang langsung bertemu dengan permukaan organ viscera. Nah, ini itu juga dibagi lagi jadi dua. Ada yang menutupi sebagian permukaan organ atau disebut juga retroparietal, dan ada juga yang melapisi seluruh permukaan organ atau disebut organ intraperitoneal. Untuk dinding abdomen bagian posterior itu kurang lebih sama. Yang pertama itu ada kulit, fascia superficialis, dan juga yang membedakan itu adalah muskulusnya. Jadi di bagian posterior itu dibagi menjadi 3 lapisan. Untuk lapisan yang pertama itu disusun oleh musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk lapisan yang kedua itu oleh musculus multifidus, musculus interspinale, sama obliquus internus abdominis. Nah, terus untuk lapisan yang ketiga itu juga disusun oleh 3 muskulus, yaitu quadratus lumborum, iliopsoas, sama transversus abdominis. Kita lanjut ke 1B. 1B ini sudah sempat saya mention juga. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat bagian yang paling luar itu ada musculus external obliquus external. Kemudian pada lapisan kedua itu ada obliquus internal, dilanjutkan oleh transversus abdominis dan rectus abdominis. Nah, yang membuat perut kita tampak kayak orang yang nge-gym itu ada kayak roti sobeknya itu adalah si rectus abdominis ini. Kemudian lanjut ke 1C. 1C itu kita menjelaskan tentang lapisan peritoneum parietal. Jadi seperti tadi sempat dimention juga, jadi peritoneum ini tuh lapisan tipis terus licin karena dia itu membran serosa yang melapisi dinding abdomen bagian dalam dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Terus fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu tuh bisa sebagai pelumas biar mencegah gesekan di antara viscera abdomen. Kemudian dia juga menyimpan lemak. Terus dia juga pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera. Nah, dia ini juga mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Tuh. Tadi kan sempat dimention ada yang namanya organ retroparietal atau yang dia itu cuman dibungkus sebagian, dan ada yang organ intraperitoneal atau organ yang seluruhnya dilapisi oleh si peritoneum visceral. Ini saya sebutin organ-organnya. Untuk organ retroperitoneal itu ada Sedgwicker, ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas kecuali bagian cauda, dan duodenum tadi kecuali bagian superior. Nah, kemudian ada ureter, ada colon ascendens dan descendens, ada kidney, esophagus, dan rectum. Nah, kemudian untuk organ intraperitoneal itu ada gaster, duodenum, pars superior, terus jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, dan lien serta hepar. Tuh. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.